jalan hidupnya. Dari kita masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, duduk Allahumma anta kifa, kita niat itikaf terus. Ya, ternyata dengan doa itu menandakan kelemahan kita, tidak bisa berdaya dan tidak bisa apa-apa kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini disebutkan ya, al masjidun hisnun, masjid itu adalah benteng. Makanya sudah jelas li annahu makhalud dzakirina wal malaikati. Ternyata masjid itu tempat orang berzikir dan tempat para malaikat. Jadi kita ketika masuk masjid ada merasa memang nikmat ya Rabb. Ya, kita ada punya kisah. Ya mungkin tadi ada orang baik. Mereka mengatakan ya Rabb, kata Ustaz, kenapa hati ini ketika masuk masjid nikmat banget? Ya tanda karena dia sudah merasakan kenikmatan itu. Karena tadi dia yakin masjid tempat orang berzikir dan tempatnya para malaikat. Makanya orang-orang dulu bilang kalau di kampung-kampung, kalau tidur jangan barisan paling depan, kan gitu. Ya, jangan sok depan karena tempat para malaikat ibadah. Ya, subhanallah, begitu ungkapannya. Maknanya apa tadi? Jadi ada punya keyakinan tempat yang paling baik di dunia, silaturahim tempat terbaik di dunia, satu adalah masjid, yang keduanya majlis taklim, karena di situ ada bacaan Qur'annya, ada bacaan salawatnya. Kayaknya tempat-tempat yang lain boleh silaturahim, tapi yang terbaik masjid dan majlis taklim. Bahkan tempat yang dijaga oleh Allah. Sekian hebat dahsyat apapun bencana musibah, kan kita sering perlihatkan masjid utuh, masjid terjaga. Karena tadi memang masjid itu dijaga, ya, tempatnya orang berzikir, tempatnya para malaikat. Makanya alangkah nikmatnya ketika masuk masjid. Ya Allah ya Rabb, kita sudah masuk masjid, kan tempat yang paling aman. Seandainya orang ada nanyain kita pun di rumah, papanya kemana? Di masjid. Nggak berani dia. Masjid itu tempat memang paling aman di dunia, ya. Makanya kalau ada orang nagih utang ke rumah kita, bapaknya kemana? Tes, baterainya habis. Jadi begitu Pak, tempat yang paling baik di dunia adalah masjid. Makanya di sini dikatakan masjid itu benteng bagi orang-orang beriman dari godaan setan. Karena kan kedudukannya kalau sudah di masjid pasti orang itu berzikir kepada Allah, membaca Quran, ingat kepada Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, ya. Kalau sudah kita asik berjamaah, asik duduk di majlis taklim, asik duduk masjid, insya Allah kita mau tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid. Bahkan kita sudah diajarkan oleh para ulama, ketika orang duduk di masjid apalagi subuh itu udah batasan. Tanda orang beriman itu subuhnya pasti di masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, benteng dari godaan setan. Wa dzikrullah hisnun, zikir kepada Allah adalah benteng. Nah, makanya kita akan dikenalkan dengan zikir. Lazima la haula wala quwata illa billah, ucapan kalimat la haula wala quwata illa billah, fa inna syaitana yanqabid, setan itu mengerut kalau kita baca itu Pak. Setan gak berdaya kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setan mengerut, mengecil, gak berdaya dia. Ini kan sandaran. Yang paling saya sampaikan kan 350 ujian cobaan diangkat dengan sebab mengatakan la haula wala quwata illa billah, ya. Yang paling kecil katanya sifat rasa bingung. Kan kadang hidup kita suka bingung tuh. Nah, makanya ucapan ini kalau adalah la haula wala quwata illa billah, katanya maka dicabut
350 kesulitan dan musibah dan bencana. Nah ternyata ungkapannya fa'ina syaitana yang qawif. Setan katanya mengerut, mengecil, nggak berdaya ketika orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Makanya kita kan kalau keluar dari rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi ini bacaan-bacaan yang kesannya biasa saja menurut kita, tapi ungkapannya luar biasa. Ya, bisa membuat setan gak berdaya, yang setiap saat menggoda kita, yang setiap saat bagaimana mencari melemahkan orang. Kan kita dicari kelemahan kita. Makanya orang-orang dulu mengatakan, ya Rabb, ketika kita berbuat satu kebaikan, kan ujiannya ada mungkin, maaf tadi ada tahadus binimat, ada riya. Yang kita inginkan adalah mudah-mudahan kita jadi tahadus binimat. Ketika berbuat baik, ya kita ceritakan kepada orang, kita pengennya tahadus binimat, menceritakan kebaikan kita, tujuannya supaya orang ikut dengan kita. Makanya kita selamat sebenarnya dari sifat riya. Bahkan ungkapan ya Murabi mengatakan jangan pakai ria-riaan sekarang mah, kerjaannya kebaikan. Bahkan katanya kan koram itu kalau kebaikan diekspos di sosial media katanya ria. Oh jangan, yakin ya kalau kita tidak mengekspos kebaikan kita di sosial media, orang-orang ahli maksiat itu berani banget yang memakai ekspos itu. Makanya kata serang dengan kekuatan kita, kekuatan Islam kita, dengan media sosial kita, dengan ya tadi ya dengan kegiatan kebaikan. Jangan pakai malu, kan kadang-kadang ada yang malu, jangan diekspos, malu katanya, takut ria. Kalah kita kalau begitu, kalah dengan orang-orang ahli maksi. Orang ahli maksiat udah nggak ada malu lagi dia. Ketika mengekspos kemaksiatan dia bangga. Oh subhanallah. Makanya orang Islam terus ya perang dengan media sosial, silakan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Tujuannya tadi ya ternyata membaca Quran, zikir kepada Allah itu katanya menyebut la haula wala quwata illa billah, menandakan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang menjaga kita. Maka zikir itu luas sekali, dimanapun kita bisa berzikir. Maka dikatakan ketika ingat dengan Allah, ketika menatap alam ini kita ingat dengan Allah, kita ada berzikir. Makanya nanti ketika melihat alam itu kita melihat kehebatan, kemuliaan Allah, ya masuklah ajaran sifat yang kita harus pahami. Ada dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Ternyata tuh ya ini ilmu ya. Jadi berpikir dengan makhluk Allah, apa yang kita lihat ini, makanya dunia ini sekolah terbesar. Sampai Rasul mengajarkan kalau kau lagi ada perjalanan, ketika lagi lurus ya membaca alhamdulillah ya, terusnya ada naik Allahu Akbar, turun subhanallah. Itu kan ajaran mulia banget ya, bacanya alhamdulillah, naik turun Allahu Akbar, turun subhanallah. Itu sampai adabnya pun diajarkan. Ketika jalan jangan sembarangan, karena kadang iseng tuh ya tangan suka motes-motes pohonan tuh, itu dalam dalil nggak boleh. Lagi jalan nendang-nendang batu iseng gitu ya, itu padahal nggak boleh. Ketika jalan jangan, karena setiap yang kita lewati pohonan, batu, pasir, maka apalagi kita menuntut ilmu, menuntut kebaikan, maka semuanya berdoa buat kita. Coba bayangkan Pak ya, butiran pasir, batu ketika kita lewati mendoakan kita. Makanya alangkah mulianya orang yang mau berbuat baik. Apa alam ini mendoakan dia, alam mendoakan ya, subhanallah. Makanya kalau kita lihat ya Allah ya Rabbana, nggak ada ruginya. Orang baik itu setiap saat dapat doa dari alam ini ya, subhanallah. Bahkan ada ungkapan ikan dan laut, ikan yang di lautan itu pun berzikir mendoakan orang-orang ahli kebaikan. Makanya untung banget sampai apalagi kita suka berselawat ya, sampai malaikat rahmat aja kan ketika dialognya mengajarkan kepada kita ya, hai malaikat rahmat,
Apa kehebatan kemuliaan yang kau bisa lakukan? Dia mengatakan, hujan di daratan dan butiran hujan di lautan aku bisa menghitung berapa banyaknya, tapi aku tidak bisa menghitung pahala orang bersolawat. Ternyata jikir dengan solawat subhanallah. Makanya kenapa kita diajarkan subhanallah, terusnya bacaan solawat. Ternyata semuanya digampungkan, sudah jelas kok. Kalimat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat yang luar biasa. Subhanallah kapan terciptanya? Pada saat malaikat menciptakan aras. Nah, malaikat pada Allah menciptakan aras, malaikat pemikul aras bahasa Al-Quran. Pemegang aras itu mengatakan, ya Allah nggak mampu, berat. Ya, maka diberitakan mengucapkan kalimat subhanallah. Ini kalimat langit ternyata. Ketika itu diciptakan, malaikat nggak mampu memegang aras karena kan ciptaan terbesar Allah salah satunya adalah aras. Ya, yang tadi kita tidak mengatakan boleh berpikir dengan makhluk Allah, tapi jangan memikir tentang zat Allah, ya boleh. Yang kedua, kalimat alhamdulillah. Ini kan tercipta di surga. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, selesai penciptaan rapi, selesai semua, maka ditunggu sampai Nabi Adam bersin. Ternyata bersin, kalau bahasa Betawi bangkis ya. Bersin itu di dalam surga. Ketika bersin bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tuh, jadi kalau penciptaan lo beda. Penciptaan Allah ke awal ketika diciptakan, menunggu dia sampai selesai, ditunggu bersinnya. Kalau manusia nih maaf. Kalau habis operasi ditunggunya gimana? Nungguin apa? Kentut, bedanya itu ya. Luar kalau kentut dan benar-benar sehat itu. Nah itu bersin. Ternyata alhamdulillah itu terciptanya pada saat di surga, Pak. Ini kalimat surga. Ya, makanya ketika kau diucapkan oleh orang kebaikan, makanya siapa? Ciri orang beriman itu kalau ketemu ngajak doa. Kan suka nanya tuh, gimana sehat? Pasti kita alhamdulillah. Coba bayangkan, itu orang-orang beriman katanya kalau ketemu ngajaknya doa. Gimana sehat? Alhamdulillah, subhanallah. Tapi ada kadang-kadang orang sombong ditanya, gimana sehat? Ya kan siapa senamnya seminggunya 2 kali. Udah nyombong dah itu ya. Nah kalau nyombong itu lain, beda dah. Jadi ketika orang diajak ibadah, orang beriman ketemu ngajaknya ibadah, salah satunya menanya tentang sehat, dia mengatakan alhamdulillah. Karena alhamdulillah kalimat surga. Karena pada saat penciptaan Nabi Adam keluarlah kalimat alhamdulillah. Ya, subhanallah wa la ilaha illallah. Ya, ini terciptanya kapan? Pada saat goncangan dahsyatnya air bah, ya kayak tsunami dah. Pada zaman Nabi apa tuh? Nuh alaihi salam. Itu ketika goncangan dahsyat ini terciptalah kalimat la ilaha illallah. Makanya fitrahnya Pak, coba dah kita punya anak 2 tahun 3 tahun cucu, kalau la ilaha illallah pasti ngapain? Palanya pasti goyang. Dan orang biasa kalau la ilaha illallah nikmat banget itu. Kalau la ilaha illallah itu seperti itu karena goncangan dahsyat pada saat itu, maka selesai dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya sering dikatakan jamit tahlil ya. Kalimat memang memuji Allah. Ini. Terusnya kalimat terakhirnya yang Allahu Akbar. Ini tercipta kapan? Pada saat penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika digorokkan ini pisaunya nggak mempan di leher Nabi Ismail, maka semua malaikat bertakbir Allahu Akbar. Jadi takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Ada Allahu Akbar, Allah takbir karena ya ketika Allahu Akbar la ilaha illallah al-bahim walila ilham ada Nabi Ismail alaihi salam. Terjadilah kalimat yang dipakai untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Nah makanya kalimatnya subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, yang selalu dikumandangkan oleh Murbi ya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan kenikmatan yang dibacanya itu. Ternyata ini bukan main-main. Kalimat ini kalimat dari penciptaan langit, surga sampai ke dunia, nancap semuanya. Maka
Makanya kalimat ini kalimat terbaik, jangan ditinggalkan. Nah ini ternyata zikir mengingat kepada Allah lewat tadi apa? Satu, ketika kita lihat alam ini, kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Allah itu gimana? Allah itu gimana? Haram hukumnya. Ya, makanya kalau orang-orang dulu pernah ada masjid, ya di depannya kalimat Allah, depan imam Pak, besar banget. Ada ulama yang mengatakan tolong ini kalau bisa mah jangan ditaruh di sini. Takut membayangkan begitu Pak, membayangkan ya. Ya kalau di depan-depan ya banget ya besar kelihatannya gitu. Ada kalimat Allah besar mengatakan jangan, takutnya apa? Orang itu membayangkan, akhirnya dia berpikirnya tentang zat Allah ya, itu yang diharamkan. Kalau tentang makhluk Allah silakan. Alam ini adalah makhluk Allah. Kejadian yang ada di dunia boleh pikirkan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu benteng yang kedua adalah dari godaan setan, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'an hisnun, membaca Quran adalah benteng. Ya, belum lama kita mengajarkan acara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka di Ramadan itu ada momen-momen yang memang kita sudah berlomba-lomba berbuat baik. Nanti akan masuk Lailatul Qadar, yang biasanya kita sunnahnya beriktikaf selama 10 hari. Ya, cuman iktikaf kita beda. Kalau kita masih ada kesempatan keluar, karena memang aktivitas dunia kita masih ada. Makanya orang Arab bilang di sana itu cari rezeki untuk kehidupan maisha dunia itu 1 bulan. Ya, dia itu 11 bulan libur. Kalau kita mah disuruhnya 11 bulan cari kehidupan dunia, dalam urusan dunia, 1 bulan istirahat. Itu pun belum bisa kalau kita belum bisa. Padahal di situ memang ketika kita diberikan kesempatan, ya di sini perbanyak membaca Quran, karena Quran adalah benteng. Al-Quran itu Pak, ya kalau kita lihat kisahnya, dibacanya aja sudah bernilai kebaikan yang luar biasa. Mau paham kayak enggak, kayak tetap bernilai kebaikan. 1 hurufnya dibalas 10 kebaikan, dan 10-nya bukan hitungan yang rendah, bukan yang rendah. Antara 1 sampai ke 2-nya katanya sepanjang perjalanan ibadah 500 tahun. Antara 1 sampai ke 2-nya adalah seluas langit dan bumi. Berarti tidak rendah 1 saja, bukan, ternyata seperti itu saking nikmatnya. Makanya kita ya dikatakan syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, karena ayatnya sudah jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu dibacanya indah, nikmat. Semakin kita bacanya baik, makanya perlunya terus belajar, latihan tahsin lagi. Jangan sampai kita baca Quran, maaf, karena kita nggak belajar ya. Jadi huruf Quran tuh nebak-nebak, di mana alifnya, ya baknya, kan harus tahu tempatnya. Kalau nebak-nebak masih rugi kita. Makanya pentingnya apa? Belajar itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, jangan berhenti. Terus dengar lagi, baca lagi, belajar lagi, subhanallah. Ya, karena penting banget, jangan sampai kita membaca Quran masih hurufnya nebak-nebak. Ya letaknya di mana kita belum tahu kan. Al-Quran mah kelihatan Pak, kedengarnya beda antara orang yang baca Qurannya memang berilmu atau yang nebak-nebak doang. Ya baca ketahuan, oh berarti ini khoknya belum pas, do-nya masih di tempat da, kan gitu. Waladolin berarti kan da.
walau bo di dalam kan, ya, antara sisi ini harus nempel. Jadi lidahnya lidah kita nempel kiri kanan gusi, ya, subhanallah. Jadi beda nanti kedengaran, bisa dibangun. Makanya Al-Quran itu indahnya begitu. Makanya kalau belajar Quran kita ya kayaknya kesannya kita kurang lagi, belum ngerti apa-apa, terus banyak kurangnya. Maka kita kumpul lagi. Kebetulan kalau kita dulu aktifnya di Rawdatul Qura wal Fas, itu perkumpulan kori-kori nasional dan internasional dan para hafiz. Itu kalau dengar Quran mereka, ya, dia taksin lagi, kita dia taksin lagi, dibaca Fatihah diulang-ulang lagi, baca Fatihah, subhanallah. Tujuan apa? Kenapa? Ketika kita sudah tahu tempatnya, bacaan kita nikmat. Kalau kita sudah nikmat, orang pun dengarnya akan nikmat bacaan Quran kita. Jadi ketika ada satu tesis, saya ketemu seorang dokter, tesis dia adalah tentang Al-Quran. Jadi dalam penciptaan Allah itu nggak ada yang manusia suaranya jelek, nggak ada, Pak. Semua orang tuh suaranya bagus. Kalau Allah menciptakan manusia ada yang suaranya bagus, ada yang jelek, berarti Allah nggak adil. Ternyata ketika dilatih, diajarkan sebenarnya yang tadi menurut kata orang suaranya jelek jadi bagus. Ada latihan penapasannya begini, suara perut begini. Ada ternyata buat suaranya beda-beda. Ya, di situ ternyata tesis dia sudah subhanallah Ustaz. Diteliti dan dia ketika bikin tesis itu dia ambil 3 orang yang menurut di masyarakat suaranya jelek. Dia latih selama 3 bulan kata dia, disuruh jadi imam. Yang imam itu ternyata mengakui subhanallah, ternyata Allah itu menciptakan manusia nggak ada istilah suara jelek, suara bagus, semuanya bagus. Jangan jauh-jauh, Pak. Burung yang dilatih, coba burung yang dilatih bisa baca assalamualaikum, assalamualaikum, kan dilatih dia. Harganya 700 juta. Kalau tajwidnya orang paham dia. Lah kiai yang calon bukan bagus, orang ada yang segitu kali, berapa ya? Jadi mana gitu ternyata. Ya Allah Rabbana, kalau sudah makhluk Allah, ya ternyata siapa manusia kan dia menantang banget. Kalau ada orang ngomong kata dia, Ustaz, ada orang ngomong mengatakan ada suara jelek, suara bagus bacaan Quran, kayak panggil ke dia. Saya akan tes kata orang itu, saya ajarkan dengan suara yang bagus. Dan ternyata ada tekniknya. Subhanallah, tesis dia diakui banget, Pak. Dia sampai jadi dokter, ya, tentang baca Quran itu karena bisa menciptakan nggak ada istilah suara jelek dan bagus. Kalau ada jelek dan bagus berarti Allah tidak adil. Ternyata kita jangan minder ketika baca Quran, kita harus belajar. Cari guru yang bisa mengajarkan kita. Ya di sini kan banyak ya para hafiz Quran, ya, yang suaranya indah dengan bacaan yang bagus. Terus ya ada madis tahsinnya, ada belajar tahsinnya. Nah ini ternyata kalau sudah bacaan benar dan bagus, katanya sampai penelitiannya bacaan Quran itu bisa mengobati segala penyakit. Kalau bacaan benar dan bagus secara ucapan, nama kharij hurufnya, panjang pendeknya, nanti ada ukuran cepat, ada ukuran sedang, kan Pak nanti ada. Makanya kalau kita dengar ada orang baca Qurannya cepat, kita dengar oh berarti dia pakai ini, gitu ya. Jadi makhraj hurufnya setiap yang panjang itu diambil 2 harokat, dibolehkan, ada tata caranya, ya. Itu banyak. Jadi ilmu Quran itu nggak habis-habis, ya kalau kita kaji. Maka dikatakan gini apa? Qiraatul Quran hisnun, benteng dari godaan setan bagi manusia, dari orang beriman. Makanya kita paling tidak tetap baca Quran setiap hari. Jangan sampai kita meninggalkan Quran. Apalagi biasanya kita kalau Ramadan berlomba-lomba biar khatam. Harusnya nanti di luar Ramadan pun begitu. Kita semangat lagi Quran itu, karena Quran itu ya dibaca dimanapun nikmat, kapanpun nikmat. Dia tidak mempunyai waktu, dimanapun kita baca nikmat Al-Quran itu. Nah, akan dikatakan jadi benteng kita. Makanya rugi banget orang yang 1 hari tidak membaca Quran. Ya, 1 hari tidak membaca Quran di luar sholat ya. Dia sholat pasti baca Quran, di luar sholat tidak membaca Quran, rugi. Makanya tanda Allah mengenal kita dan kita berdialog kepada Allah, sudah kau hari ini membaca Quran. Kalau hari itu nggak baca Quran, berarti Allah tidak kenal kita dan tidak membaca tidak berdialog dengan kita. Ternyata Al-Quran itu surat dari Allah. Kita aja dapat surat dari bupati aja, misalnya dari presiden
dapat surat itu, surat dari presiden panggilan, wah mungkin dijaga rapih ya. Maka jadikanlah Al-Quran setiap saat bersama kita. Tujuannya tadi, karena yakin kita tidak akan mampu menjaga diri kita kecuali pedomannya apa yang diajarkan dari para rasul, para tabi'in, bahkan sahabat ke bawahnya itu. Oh ternyata Al-Quran adalah benteng bagi orang-orang beriman. Paling tidak membacanya terus sampai mengejar target khatam silahkan. Tapi kata ulama mengatakan bukan sebatas khatamnya, karena cintanya, cinta Al-Quran setiap dia buka karena nikmat dibaca, karena cintanya ya, bukan karena sebatas khatamnya tapi karena cintanya. Penghafal pun begitu, penghafal Quran pun bukan karena target hafalnya, karena sayang cintanya dengan Al-Quran. Makanya ada kan siapa tuh yang guru kita yang hafal Quran secepat ya, apa yang dari Liuliang ya siapa lupa namanya itu ya Deden kan, Deden itu subhanallah, itu orang hebat itu penghafal Quran. Sekarang dia juga terus kuliah lagi, belajar lagi, subhanallah, itu orang hebat mereka ya, sampai derajat mereka penghafal paling cepat itu. Makanya ada orang yang diberikan seperti itu ya, kita pengen seperti itu. Kan ada ungkapan gini, kalau kita senang dengan ulama, kita nggak seperti dia, nanti anak kita seperti dia. Di anak nggak ada, cucu, di cucu nggak ada, nanti ke bawahnya lagi. Jadi bagaimana kesenangan kita? Makanya ngepen ulama, para penghafal Quran, para pendai, kita menang banget. Ya kalau ngepennya artis beda apa ya? Ya beda, hati-hati. Kalau pernah artis nanti kita jadi artis anak kita. Jadi ngepen yang katanya diarahkan kepada agama. Ingat, Quran itu bacaan yang senantiasa membimbing kita di jalan Allah. Kan sering dikatakan kalau kau ada masalah terus membaca Quran. Bahkan penelitian yang kita lihat, ada seorang ibu yang mereka stroke, kata dia cerita, Ustaz, saya ini mengalami stroke itu selama katanya udah 7 tahun yang lalu katanya. Tapi saya yakin, saya nggak cerita banyak orang, kata dia. Ketika dia stroke, posisi stroke, mulutnya nggak bisa bicara, bahkan mulutnya mencong gitu ya, kata dia. Itu saat saya Al-Quran, saya pokoknya sekuat saya niat baca Quran terus sampai dia bisa terbata-bata, sampai sekarang ngomongnya sempurna lagi. Dari yang menurut dokter katanya di situ nggak akan kembali lagi, tapi dengan bacaan Quran dia yakin. Ternyata terbukti orang sekarang udah ber-70 tahun umurnya Pak, pernah ngalamin stroke, dia yakin dia terapi dengan bacaan Quran. Cuman kan kadang-kadang orang kita nggak begitu ya. Udah sakit kadang-kadang kurang yakin. Kalau dia mah yakin banget, sampai Ustadz nih saya buktinya saya masih hidup ya. Makanya para ibu-ibu, para siapapun waktu dia ngomong, tolong katanya, kalau yakini dengan Al-Quran, salah satunya saya ngalamin, saya stroke katanya, posisi saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya tiap hari ngetin Quran aja, baca Quran sampai bisa ucapan yang jelas. Ini gara-gara Al-Quran. Wasilahnya Al-Quran adalah makhluk Allah, Al-Quran adalah ciptaan Allah, dan dia yakin bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Dalinya Al-Quran aku turunkan buat obat. Ternyata zohir batin. Mudah-mudahan di dalam Ramadan ini kita terus bergaul, bersahabat dengan Quran, yang tujuannya kita pengen sukses, bisa meraih Lailatul Qadar, bisa meraih wahasil makosidana, soal tarawih puasa kita sukses, yang berkahi Rajab, Sa'ban, wahasil makosidana, amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa waladan shalihan wa dzurriyyatan thayyibah wa rizqan thayyiban wa halalan wasi'ah. Allahumma allimna ma yanfa'una ma 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi ilmina wa umrina wa ahlina
وكسبنا وأولادنا وذريتنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.